Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel, dimanapun teman-teman saat ini berada. Alhamdulillah ketemu dan berjumpa lagi. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasul tentunya. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam kondisi yang sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Pandemi ini belum berakhir. Teman-teman semuanya, ketemu lagi. Hari ini kita kembali ingin sharing. Sharing apa? Sharing informasi tentunya. Kaitannya dengan informasi terkini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, yaitu sesaat lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Nah, pemerintah melalui Kementerian Agama sudah memutuskan, sudah mengeluarkan sebuah edaran kepada masyarakat bahwa tahun ini seperti tahun kemarin, tetapi ini lebih teratur lagi ya, lebih diatur bahwa untuk daerah-daerah yang diberlakukan PPKM darurat itu diberlakukan peniadaan sholat Idul Adha secara berjamaah di masjid maupun di lapangan. Nah, edaran ini disampaikan langsung oleh Kementerian Agama melalui Menteri Agama Pak Yakut Khalil Qomas yang disampaikan dalam video singkatnya. Yuk kita simak. Untuk sementara waktu tidak dilakukan ada jamaah misalnya, tidak diperbolehkan di masa PPKM darurat ini. Kemudian menjelang Idul Adha kita tahu malamnya ada takbiran. Di SE ini juga mengatur soal takbiran dan dilarang, sepenuhnya dilarang takbiran yang berupa arah-arahan maupun takbiran yang berkerumun di dalam masjid. Arah-arahan baik arah-arahan kendaraan maupun jalan kaki ini juga dilarang. Kami Kementerian Agama juga mengatur dan mempersilahkan seluruh masyarakat muslim untuk tetap melaksanakan takbiran tetapi di rumah saja, karena itu tidak mengurangi sama sekali dari makna malam takbiran. Kemudian pelaksanaan penyembelihan hewan kurban juga kita atur bahwa penyembelihan hewan kurban kita harap masyarakat bisa melakukan penyembelihan di rumah pemotongan hewan. Namun jika kapasitas rumah pemotongan hewan ini tidak memenuhi, bisa dilakukan tetapi di tempat yang terbuka, ya, terbuka luas gitu, dan hanya boleh disaksikan oleh panitia penyembelihan dan mereka yang melakukan kurban. Jadi hewan kurbannya yang disembelih. Soal pembagiannya tidak boleh lagi ada kerumunan seperti tahun-tahun sebelum ada pandemi, membagi kupon kemudian masyarakat datang. Tapi kita mengatur supaya hewan kurban diantarkan langsung kepada yang berhak. Idul Adha juga begitu, kita juga atur di surat edaran Menteri Agama ini bahwa sholat Idul Adha hanya bisa dilakukan di rumah. Bisa dilakukan di rumah, tidak ada sholat Idul Adha di masjid atau di lapangan dalam masa PPKM darurat ini. Itu tadi teman-teman semuanya sebuah informasi singkat video yang disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha yang jatuh tepat pada tanggal 20 Juli 2021 nanti, ya, berapa hari lagi ya, besok lagi, ini memang ditiadakan ya. Termasuk rangkaian ibadah yang lain seperti takbiran, kemudian penyembelihan hewan kurban diatur dalam sebuah surat edaran yang sudah diedarkan untuk mengatur regulasi atau aturan-aturan yang berlaku ini untuk daerah-daerah yang memberlakukan PPKM darurat ya di Jawa dan Bali. Melalui surat edaran ini Kementerian Agama menegaskan kembali bahwa seperti tadi beliau sampaikan bahwa takbiran, kemudian penyembelihan hewan kurban, kemudian sholat Idul Adha itu memang betul-betul dijaga agar masyarakat terjamin keamanannya, terjamin kesehatannya. Bukan berarti tidak ada sholat Idul Adha. Jadi jangan dikabarkan yang keliru. Sholat Idul Adha tetap ada, ya, tetapi di rumah pelaksanaannya bersama keluarga. Tetapi daerah-daerah yang masih zona hijau, yang masih memungkinkan, tetap dilaksanakan sholat Idul Adha di lapangan maupun di masjid dengan protokol yang ketat. Ini mungkin daerah-daerah yang kondisi relatif aman ya, sehingga tidak mengganggu, tidak menambah adanya paparan virus. Di beberapa tempat memang wajib ya bagi kita untuk mematuhi tidak melakukan kerumunan besar seperti sholat berjamaah di masjid dan lapangan. Sama sekali sebenarnya ini tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri. Nah, senada dengan hal tersebut, teman-teman semuanya, kita simak apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak Profesor Haidar Nasir, yang mendukung, ya, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama,
bahwa Prof. Haidar Nasir juga menyampaikan ini untuk menghindari potensi penularan COVID-19. Beliau langsung men-tweet ya, menyampaikan di media sosial beliau, di Twitternya, kita baca langsung. Beliau sampaikan ini dari Prof. Haidar Nasir melalui akun Twitternya, bahwa pandemi masih tinggi, Idul Adha di rumah saja, sesuai dengan tuntunan Tarjih Muhammadiyah dan organisasi Islam yang lain yang berfatwa memberi solusi beribadah di kala darurat. Sepakat ya. Beliau lanjutkan bahwa rumah itu juga musola yang di dalamnya setiap muslim dapat beribadah sama khusyuknya, selain tempat membina keluarga, sakinah, dan membangun generasi qurrata ayun. Kemudian beliau sampaikan lagi, semuanya bernilai ibadah dan ihsan di hadapan Allah, tidak kurang suatu apapun. Setiap hamba terbuka untuk dekat kepadanya dan berbuat baik bagi sesama, kehidupan semakin bermakna. Masya Allah. Nah, ini yang paling penting beliau sampaikan, bahwa meniadakan sholat Idul Adha di lapangan maupun di masjid itu dikarenakan adanya COVID ya, untuk menghindari ancaman COVID-19, tidak berarti mengurang-urangi agama. Bukan berarti kita mengurang-urangi makna beragama ya. Ini yang ditegaskan oleh Profesor Haidar Nasir. Kita sepakat dengan beliau. Dan sekali lagi, ini anjuran pemerintah agar kita tetap menjaga keamanan untuk kita semuanya mengurangi penularan atau paparan dari virus COVID-19. Dan pastikan diri kita tetap mematuhi aturan-aturan anjuran yang sudah dilakukan oleh pemerintah.